Gampangnya kalau kita mau naik motor meminimalisir adanya kecelakaan dan dampak buruk pada kita ketika kecelakaan, kita pakai helm beres gitu. Sekarang kita udah pakai helm tapi masih gegar otak tuh. Kalau di second NDC kemarin juga agak aneh ya, misalkan lihat kurvanya gitu, tiba-tiba untuk mencapai 8% di 2030 gitu, itu masih meningkat terus tiba-tiba langsung anjlok emisinya itu gimana itu? Itu juga masih membingungkan tuh bagi kami itu. Sektor ekstraktivisme itu nggak pernah bayar pajak. Dia hanya bayar royalti kan? Betul. Pajak nggak pernah bayar tuh. Belum soal windfall profit sektor ekstraktifnya tuh. Ketika dia ada kenaikan penurunan harga dan dia ada memiliki keuntungan lebih karena kurs dan sebagainya, itu juga nggak pernah ada bayar tuh. Oke, selamat datang kawan-kawan, kembali lagi di episode kesekian gitu ya dari Parlemen Watch Podcast. Hari ini gitu ya, di hari yang cukup baik dan bulan baik gitu ya, di akhir Oktober gitu ya, ada juga momentum submisi SNDC gitu ya dari pemerintah, dan juga kita akan menyambut COP30 gitu ya. Hari ini kita akan ngomong banyak soal keekonomian, terutama soal perdagangan karbon dan juga pendanaan iklim dan sebagainya. Dan kita tentunya nggak sendiri gitu ya, dan akan ditemani gitu ya selama mungkin 30 menit sampai 1 jam ke depan gitu ya, bersama peneliti dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS gitu ya. Ada Mas Vicky di sini. Apa kabar Mas Vicky? Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah mau datang gitu ya, dan kita akan ngobrol-ngobrol dan diskusi gitu ya. Akan santai aja mungkin. Mungkin kita awali podcast ini gitu ya dengan konteks yang tadi sudah sempat ku sebutkan gitu ya, ada submisi SNDC gitu ya. Akhirnya setelah kemudian cukup ditarik ulur dan juga pasang surut gitu ya komitmen pemerintah gitu ya untuk submisi SNDC ini, akhirnya disubmisi gitu ya, walaupun tentunya dengan banyak catatan juga dari teman-teman CSO gitu ya khususnya. Kalau dari Mas Vicky sendiri atau dari CELIOS gitu ya, melihat submisi SNDC ini gimana sih? Ya, udah lama banget ya ini. Saya juga sempat diundang sama IPC ya, ngobrol soal SNDC beberapa waktu lalu. Harusnya udah disubmit udah beberapa bulan lalu ya. Dari awal tahun seharusnya. Betul. Cuman ini detik-detik akhir baru bisa submit. Lama mencari redaksi katanya. Iya, betul. Nah itu juga persoalan ya. Nah, respon juga banyak. Sepertinya juga beberapa respon positif ya. Beberapa ya. Karena narasinya mulai baik, indikatornya mulai dirubah gitu. Tapi tentu saja masih ada beberapa catatan tergesa-gesa, partisipasi masih minim gitu. Di luar beberapa catatan substansi lainnya. Kalau dari segi keekonomiannya sendiri gitu ya, kan juga di SNDC biasanya juga, dan kita bisa lihat di draft yang dikumpulkan gitu ya, ada juga beberapa target keekonomian gitu soal program-program iklim pemerintah ke depan. Kalau CELIOS sendiri mungkin sejauh ini mungkin kalau udah melihat gitu ya, adakah feedback gitu, mungkin ada yang bisa diperbaiki kah atau memang sudah cukup baik gitu? Yang diperbaiki tentu banyak ya, karena kita udah terlalu lama bergantung pada ekstraktif tentu. Kita belum juga belum segera beranjak dari sektor ekstraktif. Meskipun di nomenklatur di RPJPN ya sudah ada bioekonomi itu. Nah itu menarik tuh, bioekonomi menjadi jalan transformasi ekonomi Indonesia 2045. Tapi ini belum ada tanda-tanda akan seperti apa. Bappenas sudah menyusun policy briefnya, tapi juga belum kami merasa juga belum terlalu detail ya. Kami juga sudah menyusun policy brief yang sama deh sesuai bioekonomi, karena nanti ada catatan kebahayaan lain nih soal bioekonomi seperti praktek di Brasil gitu. Nah kalau di second NDC kemarin juga agak aneh ya, misalkan lihat kurvanya gitu, tiba-tiba untuk mencapai 8% di 2030 gitu, itu masih meningkat terus tiba-tiba langsung anjlok emisinya itu gimana itu? Itu juga masih membingungkan tuh bagi kami itu. Visibilitasnya juga masih dipertanyakan. Betul, gitu ya, apakah bisa dicapai gitu ya. Karena jangan sampai kayak ya SNDC sebelumnya gitu ya, gimana juga targetnya justru malah atau bahkan di RUPTL gitu, gimana target pemerintah justru malah jauh gitu dari target yang mereka buat sendiri gitu ya. Betul. Paling gampang kan ukurnya misalkan lihat
laporan tahunannya Climate Action Tracker tuh di 2022 kan ada 5 kategori ya. Dia memenuhi target di sesuai Paris ya, menahan 1,5 derajat Celcius, atau dia sufficient, dia bisa menahan 2 derajat, atau insufficient, di atasnya buruk lagi di atas 2 derajat, atau highly insufficient gitu, dia di 3,5 derajat, atau critical insufficient tuh. Nah, beberapa tahun terakhir Indonesia masuk di highly insufficient ya, zona merah itu, di atas sekitar 3,5 derajat Celcius ya, kalau misalkan berdasarkan aksi dan mitigasi dan strategi kebijakan hari ini. Bahkan di 2 tahun terakhir ini justru bukan membaik tapi memburuk, dari highly insufficient bukan ke insufficient tapi justru ke critical insufficient tuh gitu. Itu Climate Action Tracker menyebutnya ya pemerintah Indonesia nggak serius dan nggak ambisius sama sekali dalam soal penanganan iklim gitu, menahan laju emisi. Iya, walaupun mungkin kita bisa ngelihat pidato presiden sangat menggebu-gebu dengan ambisinya gitu di berbagai kesempatan gitu ya, apalagi mengingat soal transisi energi dan segala macamnya gitu ya, Mas. Mungkin sebelum terlalu jauh dan terlalu dalam, mungkin kita membalik ke pertanyaan-pertanyaan yang cukup ada di permukaan juga gitu ya, Mas. Biar juga audiens kita juga bisa cukup paham gitu, karena kan kita tahu ketika ngomong keekonomian soal iklim gitu ya, soal perdagangan karbon itu tuh rasanya untuk orang awam tuh sangat jauh gitu dari jangkauan gitu ya, Mas. Sulit sekali untuk diimajinasikan gitu ya. Aku mau nanya sih soal kenapa kemudian ketika ada perdagangan karbon dan sebagainya macamnya itu muncul gitu ketika ada usaha-usaha sejalan dengan usaha-usaha penurunan emisi gitu ya. Terus juga mengatasi yang namanya krisis iklim gitu ya. Apa sih yang menjadi purpose-nya sebenarnya dari keekonomian iklim sendiri, khususnya perdagangan karbon ini gitu? Jadi pertama jelas kenapa ini muncul, tentu ini mungkin kalau di negara berkembang utamanya masyarakat yang akses terhadap situasi atau ekosistem ini masih jauh ya. Kalau negara maju lebih gampang nangkepnya tuh gitu. Ya anak-anak muda udah banyak demo soal itu tuh. Kita masih jauh kecuali teman-teman yang terpapar di isu itu ya. Tentu karena jelas melihat situasi hari ini, kalau dulu ramai pemanasan global itu sekarang krisis iklim gitu ya. Dan ternyata juga semakin tidak menentu, semakin gerah dan sebagainya. Terus setelah negara-negara global, protokol Kyoto, perjanjian Paris itu sepakat untuk global ini harus punya komitmen bersama nih untuk menahan laju di 1,5 derajat atau kita akan kiamat gitu. Persoalannya kan gitu. Nah, lalu ternyata seiring dengan diskusi itu selalu terus muncul tuntutan. Oh, ini problemnya soal climate change gitu awalnya ya. Ini awalnya dulu climate change. Problemnya karena tingginya emisi yang terus terproduksi itu gitu. Itu definisi yang disepakati ya soal climate change. Nah, lalu semakin ke sini ternyata situasi climate change itu sudah semakin sulit untuk diprediksi dan diatasi nih. Maka teman-teman kan memakai terminologi climate crisis tuh. Gitu. Jadi climate crisis itu udah sangat sulit untuk bisa memitigasi dan melakukan adaptasi. Gampangannya kalau kita mau naik motor meminimalisir adanya kecelakaan dan dampak buruk pada kita ketika kecelakaan, kita pakai helm beres gitu. Sekarang kita udah pakai helm tapi masih gegar otak tuh. Nah, itu kenapa akhirnya definisinya ditingkatkan jadi climate crisis. Diskusinya terus bertingkat ya. Ada climate chaotic gitu-gitu banyak banget. Nah, itu diskusinya. Oke, dari emisi tinggi nih gitu. Artinya berarti ya udah kita harus meminimalisir emisi kita sendiri nih yang kita hasilkan nih. Apa aja yang menyebabkan emisi, gaya hidup kita harus diturunkan, harus ditekan gitu. Tapi apakah benar ini persoalan lifestyle? Itu pertanyaan kan itu. Ternyata tidak cukup hanya persoalan lifestyle. Tentu emisi yang dikeluarkan oleh penduduk di satu pulau kecil di Indonesia misalkan tidak pernah setara dengan emisi yang dikeluarkan oleh negara-negara maju dengan industri yang tinggi gitu. Industri yang tinggi emisi tentunya. Nah, maka tuntutannya adalah yang harus kalau ngomongin ecological debt ya, kalau kita itu hitungan dosa ternyata negara-negara maju nih yang paling banyak menyumbangkan emisi nih. Utamanya kalau kita ngomongin negara maju tentu industri-industri yang sudah maju ya, sudah berkembang ya. Maka private sektor negara maju itu punya tuntutan lebih terhadap penanganan emisi. Nah, setelah atas emisi dikeluarkan ini dan negara berkembang yang banyak menjaga hutannya kayak Indonesia ini perlu nih untuk ya udah Indonesia bisa menahan emisi dan sebagainya, bisa menyerap emisi gitu ya.
idenya kan apa yang dikeluarkan di Eropa, yang diserap di Indonesia, lu bayar dong. Iya. Gitu. Ide dasarnya kan gitu ya. Kayak subsidi berarti ya. Betul. Ya, jadi kita diberikan insentif gitu ya, Ya. untuk kemudian tadi setidaknya memperlambat atau menyerap emisi-emisi yang sudah dihasilkan oleh negara-negara maju ini Betul. gitu ya. Tapi kan ada setelah diskursus ya mungkin secara apa ya, secara gamblang gitu, secara permukaan ya mungkin sederhana gitu ya. Tapi kan pada akhirnya juga sering juga terjadi yang namanya pada akhirnya konflik gitu ya dengan masyarakat, dan beberapa proyek-proyek iklim juga pada akhirnya juga bersinggungan dengan masyarakat rentan yang justru seharusnya yang paling dilindungi nih gitu ya dari skema-skema ekonomi ini gitu ya, dan jadi seolah ada polarisasi gitu, pro masyarakat gitu ya atau pro ekonomi karbonnya gitu. Kan selalu ada seperti itu gitu. Iya, iya. Ini apa sih yang kemudian terjadi? Karena kan pada akhirnya dari awal gitu tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan sebetulnya kepada kelompok-kelompok rentan ini gitu ya, untuk bisa ya tadi menghadapi yang namanya krisis iklim ini. Tapi kenapa kemudian pada akhirnya kenyataannya ini jadi terbentur gitu? Ya, jadi sebelum ke sana akhirnya oke, negara maju dan industri-industri itu masih bisa menghasilkan emisi. Yang penting dia bisa membayar jasa lingkungan yang dimiliki oleh negara berkembang kayak Indonesia yang kaya akan hutan gitu. Itu juga akhirnya juga dikritik karena greenwashing ya. Betul. Jadi greenwashing itu ya kayak pencucian dosa aja. Ya udah, akhirnya kan dia hanya akan bilang, ya udah yang penting gue udah bayar kan, gue menghasilkan emisi nggak apa-apa, gue udah bayar gitu. Itu kritik pertamanya. Nah kedua akhirnya karena dia merasa dia ada bayar, pemerintah kita atau Indonesia lah selalu, oh ada duitnya nih, dimanapun ada duitnya di situ ada ladang bisnisnya. Gitu. Jadi melihat ini akhirnya menjadi sebuah ladang bisnis. Oh ini ada insentif nih, ya udah kita bikin proyek-proyek konservasi ini gitu. Akhirnya konservasi dilakukan di mana-mana ya, di Indonesia, terutama di negara berkembang kayak di Indonesia. Nah, tapi ada 3 paradigma besar nih soal konservasi ini. Satu, ada namanya fortress conservation gitu ya, atau konservasi benteng. Gitu. Jadi konservasi benteng itu dia yang mengkonservasi satu lahan, manusianya nggak perlu ada di situ tuh. Itu lahan konservasi nih, no-go zone area gitu. Yang paling bisa kita lihat adalah Taman Nasional. Taman Nasional udah nggak boleh ada aktivitas manusia di sana kan, itu Taman Nasional tuh. Itu fortress conservation. Kedua ada neoliberal conservation. Nah, jadi melihat fungsi hutan itu dia bagaimana hutan itu memiliki nilai tambah tinggi. Nah, ini akhirnya terjadi ketidakadilan itu karena perkawinan dua itu tuh meniadakan adanya participation conservation tuh. Jadi konservasi yang partisipatif tuh terhadap masyarakat. Bahwa seolah masyarakat di situ tuh akan mengurangi nilai hutannya, mengurangi laju konservasinya gitu. Seolah seperti itu yang diasumsikan gitu. Padahal kalau kita melihat paradigma ekologi gitu kan sekarang ini kan udah berkembang ya, ada kalau dulu dulu ada biodiversity, ada multikulturalism, ada diversity ada multikultural, ada macam plural gitu. Terus sekarang yang terbaru ada multi spesies gitu ya. Jadi multi spesies ini mengasumsikan bahwa manusia, human dan non-human itu adalah dua subjek yang saling berinteraksi dan saling membentuk tuh. Termasuk hutan. Jadi hutan itu juga dibentuk manusia juga dibentuk oleh hutan atau alam lah gitu. Itu yang terjadi nih. Nah, sebenarnya akhirnya kayak masyarakat adat atau masyarakat lokal yang sudah lama banget tinggal di hutan, apakah mereka melakukan degradasi lingkungan, apakah mereka melakukan deforestasi gitu. Mereka menggantungkan hidupnya di hutan, nggak mungkin kan membakar sumber penghidupan sendiri gitu. Nah, itu problemnya tuh. Akhirnya fortress conservation dan liberal conservation inilah yang menjadi penyebab eksklusi. Jadi masyarakat tersingkirkan tuh dari Taman Nasional tuh, dari hutannya tuh, dari sumber penghidupannya. Itu akhirnya menjadi ketidakadilan paradigma itu. Gitu. Jadi paradigmanya harus diubah. Buktinya udah banyak lah keberhasilan masyarakat adat menjaga hutannya kan udah banyak banget ya. Tapi kalau dari praktek-praktek global gitu ya, kalau kita belajar dari mungkin negara-negara lain, sebetulnya ada nggak sih praktek-praktek tadi ya, gimana ada keseimbangan gitu ya antara soal gimana kita bisa
apa ya, memaksimalkan insentif gitu dari tadi menyerap emisi gitu ya, dengan kemudian juga tetap melindungi masyarakat rentan gitu. Karena kan kalau sejauh ini kan kita bisa melihat kayak Brazil gitu misalnya, mereka cukup jor-joran gitu ya untuk apa ya, mungkin mengkapitalisasi gimana mereka mencegah krisis iklim itu sendiri gitu. Nggak tahu ya, kalau basisnya moneter ini agak sulit karena dia juga banyak dikritik juga ya. Beda nih akhirnya programnya. Apakah konservasi ini untuk dihitung nilai karbonnya atau konservasi karena keberhasilan menjaga hutannya, itu beda tuh. Nah dulu RIDD Plus itu kan dia melihat karbonnya ya. Nilai karbonnya ya. Nah jadi berapa hektar dia punya nilai karbon berapa, itulah yang dibeli gitu. Nah ini kan ada mekanisme baru yang diajukan Brasil tuh, yang diinisiasi Brasil salah satunya dan didorong oleh BRICS tuh, Tropical Forest Survival Facility itu kan. Ini baru besok akan di launching tanggal 6 di Brasil saat COP besok. ya. Betul. Nah itu insentif yang akan diberikan kepada negara Tropical Forest Nation gitu atau Tropical Forest Country, negara yang memiliki hutan tropis, negara berkembang utamanya, negara maju nggak dapat, Australia nggak dapat gitu, bukan negara eligible. Bagi negara TFC tadi ya, TFC Tropical Forest Country yang berhasil menjaga tutupan hutannya itu. Nah itu beda skema itu akhirnya tuh, beda mekanisme gitu. Nah ini yang sedang digalakkan dan mungkin kemarin juga banyak diobrolkan ya. Tapi apakah ada keberhasilan nggak sih memberikan insentif pada masyarakat? Kalau menurut saya, kalau paradigmanya masih hanya sekedar karena dapat duit, emang dapatnya ke masyarakat kan nggak juga gitu programnya gitu. Nah kemarin kenapa mengejar pada TFFF ini beberapa orang gitu ya? Itu karena TFFF 20% dialokasikan ke masyarakat langsung. IPs and LSIs ya, Indigenous Peoples and Local Communities. Dan sebetulnya kalau kita juga ngelihat diskusi-diskusi kita gitu ya soal tadi ada juga loss and damage gitu yang kemudian muncul gitu, dan sering jadi apa ya, tuntutan yang kesannya ideal gitu ya, ketika kita ngomong soal keekonomian iklim gitu. Kalau dari Mas Vicky sendiri melihat ini itu possible nggak sih, apalagi kalau misalnya kita melihat Indonesia gitu ya, dengan segala permasalahan korporasi gitu ya, dengan permasalahan lahan, hutan dan sebagainya macamnya, juga tentunya dengan krisis iklim yang terjadi gitu. Apakah kemudian sustain nggak sih untuk kita kemudian dalam tanda kutip menggantungkan perekonomian kita ini dengan skema-skema yang ada gitu ya soal keekonomian iklim itu sendiri? Oke. Kalau loss and damage dulu ya, loss and damage sebenarnya juga tuntutan yang udah mulai menguat sejak COP26, loss and damage fund ya. Bagi saya itu, kalau menempatkan loss and damage fund sebagai debt, bukan tax, itu mungkin itu salah satu perjuangan keadilan, loss and damage fund untuk konteksnya debt ya. Jadi mereka adalah utang dari negara-negara atau perusahaan yang menyebabkan kerusakan dan degradasi gitu. Ya harus bertanggung jawab. Kalau debt kan akhirnya kan debt itu agak dekat sama responsibility dan tanggung jawab ya, daripada utang sebenarnya. Tapi oke lah, kita banyak ngomongin utang. Jadi kalau maknanya debt, maka mereka harus bertanggung jawab tuh atas kerusakannya tuh. Nah tanggung jawabnya seperti apa gitu. Nah ini yang kemudian menjadi berbeda ini. Ada ya udah cukup bayar, kalkulasinya berapa nih gitu ekonominya. Tapi kan itu juga nggak ya, saya sebagai misalkan Selios misalkan yang kerja di ekonomi gitu juga, itu kami menyadari ekonomi sometimes juga sangat simplifikasi kan. Nah, itu juga bermasalah akhirnya ketika dia ekonomi konservatif kayak gitu. Sama halnya kayak tadi ketika hutan diberikan tetapan nilai moneter pada satu buah pohon, itu simplifikasi. Kenapa? Karena dia menghilangkan nilai ekologi, nilai hidrologi yang ada di bawahnya, terus nilai sosial, nilai budaya, itu juga ada nilai di situ, itu yang disimplifikasi. Tapi kalau saya lihat selalu bilang bahwa ya aku ya ini hanya menghitung arah berdasarkan pada sini. Kita belum menghitung pada tahap ini gitu. Artinya lebih besar kalau dikalkulasikan. Nah, kembali ke loss and damage tadi, maka akhirnya kita membelah tanggung jawabnya adalah ya lu harus memulihkan kembali itu
caranya gimana ya terserah. Ini nggak selalu soal duit itu. Gimana caranya ngumpulin lagi? Itu persoalannya gitu. Jadi programnya apa dan sebagainya itu harus dilakukan seperti itu. Dan tentu melibatkan partisipasi bermaknanya masyarakat dan komunitas lokal, gitu, masyarakat adat gitu. Lalu pada pertanyaan besarnya, selain loss and damage fund kan sebenarnya sumber-sumber keran-keran pendananya banyak ya. Yeah. Apakah mungkin nih, gimana nih pendanaan iklim nih dari luar insentif berbagai macam skema insentif loss and damage fund, terus biodiversity loss tax gitu, carbon tax, ini TFFF dan semacamnya. Itu yang selalu dikejar pemerintah hari ini. Dari COP ke COP gitu. Mana nih duit yang bisa gue minta nih gitu. Palakin itu orang-orang gitu. Negara-negara maju istilahnya. Ya. Tapi itu juga jadi problematis ketika sebenarnya ada anggaran-anggaran di nasional, jadi anggaran di kita sendiri nih, ini justru tidak dialokasikan dengan baik untuk menangani krisis iklim ini. Kan banyak banget itu gitu. Itu jadi problem tuh. Contohnya misalkan sektor ekstraktivisme itu nggak pernah bayar pajak. Dia hanya bayar royalti kan. Betul. Pajak nggak pernah bayar tuh. Belum soal windfall profit sektor ekstraktifnya tuh. Ketika dia ada kenaikan penurunan harga dan dia ada memiliki keuntungan lebih karena kurs dan sebagainya, itu juga nggak pernah ada bayar tuh. Itu juga nggak pernah muncul tuh gitu. Terus dialokasikannya untuk apa dan bagaimana cara mengalokasikan itu juga harus dibenahi juga di dalam kan. Percuma misalkan akhirnya nanti Indonesia pemerintah dapat duit banyak, tapi ternyata juga menyebabkan ketidakadilan dan kelanggengan krisis iklim lagi gitu. Itu kan percuma juga kan. Greenwashing lagi itu akhirnya. Ya. Jadi skemanya di situ. Iya, mungkin jadinya ya tadi ya. Mungkin jadi alasan juga kenapa ya tadi justru malah meminggirkan kelompok-kelompok rentan tadi. Betul, ya. betul. Dan juga kita tahu juga banyak skema, bahkan sampai skema perbankan gitu ya, sekarang ada dari green bonds dan segala macamnya gitu ya. Betul. Melihat tren kemudian ini apakah juga termasuk greenwashing juga tadi gitu ya dengan konteks Indonesia gitu saat ini, karena kita tahu Kementerian Keuangan juga mengeluarkan itu semua tuh green banking, green bond dan segala macamnya gitu Mas. Kalau Chelios melihat ini sebagai sebuah peluang kah untuk bisa di kemudian tadi ya bisa jadi substansial gitu ya untuk menahan gitu ya krisis iklim ini, atau kemudian pada akhirnya bisa juga diselewengkan untuk tadi pada akhirnya business as usual gitu. Iya, nah itu kata kuncinya itu business as usual tuh. Jadi kalau masih pakai skema business as usual ya ini cuman peralihan bisnis aja. Dari yang kayak hijau menjadi hijau aja gitu. Itu jadi cuman shifting. Itu tidak merubah apapun tuh selain perluasan bisnis gitu. Karena bisnis yang dibilang tidak ramah iklim, merusak lingkungan, itu kan nggak laku nih. Nggak ada yang mau beli. Sekarang barang-barang masuk Eropa udah ada UDR sekarang. Ini barang lu menyebabkan deforestasi nggak gitu. Itu kan problem juga kan. Pemerintah Indonesia lagi ngelobi tuh jangan ketat-ketat banget lah sampai Indonesia gitu kan. Jadi itu kan juga problem ya. Jadi kalau mau bisnismu selamat ya harus ada label green-nya dan sebagainya. Tapi itu kan juga nggak selesai ya. Apakah benar labeling gitu tuh udah sesuai substansial dalam menyelesaikan soal atau mengurangi emisi, menahan kerusakan lingkungan. Itu yang jadi persoalan ya. Itu sebenarnya masih banyak pertanyaan. Apakah itu menjadi peluang dan tantangan dalam waktu yang bersamaan. Persoalannya adalah apakah besar tantangannya atau besar peluangnya nih ya. Itu masalahnya. Peluangnya seolah cuma gula-gula doang kan, pemanis doang. Manis kita enak di lidah kan. Lama-lama juga diabetes juga. Gitu. Buntung juga kita gitu ya. Iya, menarik juga. Apalagi kita juga tentunya kita tahu dengan pemerintah yang hari ini juga masih menggalakkan hilirisasi dan segala macam yang kemudian juga menimbulkan masalah gitu ya. Di satu sisi kita berkoar-koar ambisius gitu soal gimana kita mau transisi energi, gimana kita mau mencoba menahan yang namanya krisis iklim gitu ya. Tapi hilirisasi gitu ya yang kita tahu juga bergantung juga pada industri-industri ekstraktif ini terus dijalankan. Apakah kemudian jadi possible gitu kita melihatnya ketika ini berjalan beriringan atau pada akhirnya akan saling membunuh satu sama lain juga itu? Apa nih yang beriringan apa nih? Gimana ambisi kita soal hilirisasi gitu ya, sekaligus ambisi kita untuk tadi transisi energi lah, untuk mencoba menahan krisis iklim kah? Kalau secara kita ngelihatnya gitu, apakah ini bisa berjalan beriringan gitu ya pada akhirnya seperti ambisi yang sering diutarakan gitu oleh pemerintah gitu, atau pada akhirnya akan saling mengeliminasi juga nih pada akhirnya kita harus memilih juga salah satu gitu.
Oke, saya persempit pada satu case ya, yang mungkin ini juga dikampanyekan oleh Mas Gibran, kalau Mas Gibran, soal hilirisasi nikel gitu ya, ini yang harus digenjot tuh, dan itu menjadi salah satu resource yang menyumbangkan PAD terbesar di Indonesia, Maluku Utara. Maluku Utara disebut sebagai wilayah yang menyumbangkan PAD terbesar tuh, salah satunya karena ada sektor dari hilirisasi industri nikel tuh, dan bahkan menjadi PSN kan sekarang. Nah, Selios pernah coba menghitung bagaimana sih aspek ekonomi dan aspek kesehatan di hilirisasi di 3 daerah, di Morowali, di Konawe, dan di Maluku Utara. Salah satu contoh, ini yang saya ambil taruhlah Maluku Utara ya. Hilirisasi nikel itu emang akan hype, booming, dan akan menggenjot perekonomian tinggi, bahkan kalau di PDRB-nya ya, tapi itu hasil kalkulasi kami, modeling kami itu ada di 5 tahun pertama itu hype dan booming itu. Tahap konstruksi lah. Setelah itu dia akan landai. Di Maluku Utara tambahan PDRB dari hilirisasi nikel itu proyek hilirisasi nikel ya, industri hilirisasi nikel itu mencapai 1,91 triliun pada tahun ketiga dan keempat. Itu sama tuh. Itu gede kan? Tuh di tahun ketiga dan keempat ya. Nah, tapi setelah tahun ketiga dan keempat, dia grafiknya akan melandai itu. Ya, karena lingkungan semakin rusak, semakin krisis dan sebagainya gitu. Itu menjadi problem. Belum menghitung soal ini, pemerintah nggak pernah menghitung berapa biaya kesehatan yang dikeluarkan. Yeah. Itu nggak pernah menghitung tuh. Hasil studi kami di tahun 2060, kalau ini masih terus kayak gini ya, di tahun 2060 di 3 daerah ini akan ada dampak kerugian kesehatan mencapai 592 triliun. Itu sangat gede. Itu yang nggak pernah dihitung tuh. Kenapa nggak pernah dihitung? Karena yang menanggung adalah masyarakat langsung. Itulah kenapa di satu daerah di nikel ya, di daerah nikel ini ketimpangannya masih tinggi itu. 0,7. Itu gede banget kan. Jadi ketimpangan itu ngukurnya 0 ke 1 tuh. Jadi semakin mendekati 1 dia ketimpangannya semakin tinggi itu gitu. Jadi 15 tahun industri nikel itu angkanya flat, hampir selalu sama 0,7 sekian, 0,7 sekian tuh. Artinya ketimpangannya tinggi. Oke, pendapatan tinggi, genjot duit gede di daerah, tapi kan kemiskinan semakin juga banyak tuh. Itu persoalan. Karena di bawah semakin dapatnya duitnya nggak banyak-banyak banget. Katakanlah dapat pemasukan gede, tapi kan juga yang dikeluarkan juga gede ternyata gitu. Itu problem. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ketika sering dibilang green mining tuh. Oh, ini kita sudah memakai sistem renewable energy dan air pollution control gitu. Ternyata dengan modeling renewable energy dan air pollution control itu tetap, meskipun dia bisa meminimalisir dampak kurva negatifnya, tapi tetap tidak bisa memitigasi sama sekali. Itu problem. Nah, baru seminggu lalu kami merilis kajian diversifikasi ekonomi Maluku Utara. Nah, ini kenapa ngomongin Maluku Utara? Karena bulan lalu habis rilis 1 lah ya. Kita bandingkan ketika daerah ini dijadikan ada perhitungan ekonominya yang non tambang. Tuh. Itu kan kayak gimana? Nah, hasilnya kalau tadi di 1,91 triliun itu angka tertingginya industri nikel di Maluku Utara, diversifikasi ekonomi non tambang yang kami hitung minggu lalu ini launching di tahun kelima itu sudah mencapai 1,94 triliun. Itu kita belum eksplor lebih banyak lagi ya. Itu baru eksplor apa yang ada di atas meja dan kita konfirmasi sama data-data sama situasi di lapangan. Tuh baru konfirmasi itu yang belum yang lain-lain lagi ya. Kalau kita bisa eksplor lebih banyak lagi. Itu 1,94 triliun tuh di tahun kelima. Dan kurvanya terus meningkat. Karena kualitas hidup terjamin, kualitas pekerjaan terjamin, dan dia padat karya, bukan padat modal. Artinya serapan kerja juga banyak. Terus lingkungan semakin baik, maka kurvanya kan terus meningkat tuh. Jadi sebenarnya apakah bisa berbarengan? Ya nggak bisa, karena akhirnya temuan LPM-FEB juga sumbangan ke daerah PDRB-nya nikel itu tinggi, tapi agrikulturnya akan melemah. Gitu. Jadi ya pasti akan kontradiktif. Oke. Menarik juga karena pada akhirnya ada mungkin partisipasi ternyata begitu penting gitu ya. Dan IPC juga sebetulnya sempat bikin penelitian di 3 daerah lah soal implementasi kebijakan NDC. Kita ada temuan di daerah gimana pendanaan iklim ini ternyata juga jadi masalah gitu ya, karena adanya
daerah adanya ketimpangan juga gitu ya soal gimana mengakses penanganan iklim dari daerah-daerah. Terus juga ada skema-skema seperti RBP gitu ya yang tidak menguntungkan daerah satu dengan daerah lainnya gitu. Aku bisa menarik kesimpulan ada pentingnya juga partisipasi gitu ya. Baik dari tadi kita banyak ngomong soal komunitas lokal gitu ya. Tapi IPC sempat ada riset gitu ya soal implementasi kebijakan NDC di daerah, kita memetakan gap gitu ya. Gimana target-target capaian NDC dari pusat ini apakah sudah bisa diimplementasikan gitu di daerah. Ya kenyataannya memang banyak sekali permasalahan gitu ya. Tadi soal RBP gitu misalnya yang membuat ada ketimpangan gitu dari satu daerah ke daerah lainnya gitu misalnya, dan jadi iri-irian gitu ya, misalnya Aceh gitu ketika mereka bisa memulihkan hutan yang lebih luas gitu ya, tapi nggak bisa punya pendanaan yang lebih besar dari Sumatera Utara karena mungkin Sumatera Utara daerah tutupan hutannya lebih luas, padahal mereka lebih bisa menjaga hutannya lebih banyak gitu. Terus juga ada permasalahan soal gimana rencana-rencana atau ambisi iklim di daerah itu terbentur dengan kebijakan-kebijakan pusat gitu. Misalnya ketika mereka punya program tapi harus di-bypass dengan misalnya ini karena ini PSN gitu misalnya. Jadi mereka bersinggungan dengan peraturan-peraturan pusat gitu. Apakah keterlibatan daerah gitu ya untuk pendanaan iklim ini bisa juga mengatasi tadi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi kepada kelompok-kelompok di daerah gitu utamanya? Kalau dari solusi sendiri melihat ini gimana? Apakah ini juga bisa jadi solusi kemudian untuk membumikan juga ya pendanaan iklim ini ke kelompok yang rentan yang lebih terpencil gitu ke daerah-daerah? Ya, memang mestinya desentralisasi ya. Ini kan justru semakin terpusat ya, apalagi setelah Omnibus Law itu semakin tersentralisasi itu kebijakannya itu. Nah itu memang sulit, semakin tertutup ya. Apalagi sebenarnya investor tuh tidak suka dengan negara yang terlalu tertutup tuh. Karena taruhlah isu korupsi juga menjadi sorotan kan. Ini negara semakin korup, investasi semakin rugi. Ini gimana caranya gue investasi kalau negaranya tertutup, korup dan sebagainya. Kan apalagi sekarang masuk militer juga. Betul. Ya itu kuncinya kalau apalagi militerisasi itu karena semakin sulit itu memang untuk kontrol dan transparansinya. Semuanya sistemnya komando. Nah, itu juga dikeluhkan oleh teman-teman Pemda ya. Saya tidak menyebutkan spesifik Pemda mana. Memang ya ini kebijakan pusat. Ya ini kebijakan pusat mau gimana? Kita nggak bisa bergerak lain karena ini udah harus kita terus dilaksanakan gitu. Itu juga jadi problem kan. Nah, itu yang bikin kerja-kerja di daerah juga tidak bisa berjalan secara lancar dengan baik. Apalagi mengharapkan keadilan bagi komunitas yang skupnya lebih kecil lagi itu semakin sulit lagi itu. Jadi otonomi daerah semakin nggak ada kan sekarang kan habis semakin kan. Sempit ruangnya. Ya betul. Makanya ini sistem yang harusnya dikembalikan ke desentralisasi ya. Bahwa dulu desentralisasi dan otonomi daerah aja ada itu akses masyarakat untuk partisipasi langsung aja itu kurang gitu kan. Apalagi. Ini semakin sentralisasi, semakin susah lagi itu. PSN juga dia kayak bulldozer itu kan, apapun bisa ditabrak asal berlabel PSN gitu ya. Itu di program memasukkan orang jahat pada satu tempat yang panas disebut neraka, kalau ada label PSN-nya tuh panasnya neraka bisa berubah alih fungsi jadi sumber energi itu. Itu bisa terjadi itu. Iya, apa yang kemudian mungkin bisa dievaluasi gitu? Selain desentralisasi, mungkin dari pemerintah daerah sendiri mungkin adakah yang juga mungkin bisa dilakukan gitu ya? Terutama ya karena mereka mengakses pendanaan iklim aja karena sulit sekali gitu. Ya, ada satu contoh menarik nih. Ini nggak usah buru-buru ngomongin Pemda ya, karena kan maunya kan sebenarnya ke masyarakat secara langsung. Intinya kan itu kan intinya kan. Ini skup terkecil aja. Ada satu desa di Menoreh, itu namanya Desa Ngargoretno. Tahu Menoreh? Kalau nggak tahu Menoreh, Borobudur tahu kan? Nah belakang Borobudur kan ada pegunungan tuh. Nah itu tuh Menoreh, tuh pegunungan Menoreh tuh. Ada satu desa dulu dia terkena tambang marmer tuh. Terkena tambang marmer, warga sulit dan sebagainya. Terus akhirnya pasca marmer itu akhirnya warga mengkonservasi daerah itu tuh pasca marmer. Dan mereka tidak mengandalkan, nggak dapat duit bantuan manapun itu untuk melakukan proyek ekonomi restoratif tuh sebenarnya ya. Dia merestorasi lagi lingkungannya gitu. Jadi ceritanya dulu cuman dia dapat dari dana
BUMDes. Tapi itu dana rapat doang ya, sekitar 90 juta atau 1 juta gitu. Sebenarnya dana buat rapat setahun, tapi karena namanya di desa ya, rapat nggak perlu banyak duit deh gitu. Sepakati aja nanti ini disimpan dan dibelikan mesin kopi gitu. Artinya beli mesin kopi lah gitu. Nah dari situ sekarang ekonomi sangat tumbuh dengan baik sekarang. Itu sekarang memudah ya, di samping akhirnya karena dia ada tawaran panorama yang bagus ya. Jadi dia ada jasa ekologi, ada jasa lingkungan, dia bikin market di situ, hasil pertanian dijual di situ, orang datang ke situ, dijual di situ. Akhirnya bisa menggenjot perekonomian dengan baik tuh. Nah, paling praktik-praktik kecil semacam itu yang bisa dilakukan gitu. Direplikasi dan dengan skala yang mungkin lebih besar lagi mungkin ya. Spiritnya, ya kalau nggak bisa bantu jangan ganggu deh. Minimal gitu kan. Mereka mandiri, kok mereka nggak dimodalin, mereka justru menyumbangkan PAD gitu kan. Sekarang malah justru pemuda-pemuda desa itu, pemuda-pemuda desa di sana yang tadinya ke urban, mereka cita-citaan tuh nanti suatu waktu mau balik ke desa nih gitu. Karena udah tercukupi, bisa kerja di situ. Gajinya di atas UMR. Udah dapat BPJS ketenagakerjaan, udah dijamin BPJS kesehatan. Masih dekat dengan orang tua, masih bisa bertani gitu. Bahkan ada mahasiswa Mikom itu universitas sekarang ya di Jogja itu, dia kayak kampus teknologi teknik itu yang dari situ dia akhirnya mengembangkan coklat yang dulu sudah nggak ada, sekarang orang coklat, dia bisa kuliah dari situ tanpa membebani orang tua tuh. Jadi dia dulu jadi selain dia nanam coklat, dia ngolah. Nah setelah diolah nanti dijual di market yang mereka dibikin, namanya Tumpang Menoreh itu, jadi nyoklat itu satu gelas 40.000 gitu. Dan itu hilirisasi yang benar kayak gitu harusnya. Hilirisasi harusnya kayak gitu ya. Betul. Meningkatkan nilai kan. Harusnya kan di situ tuh. Dan partisipasi juga jadi semakin baik gitu ya. Betul. Menarik juga tadi. Seenggaknya kalau negara nggak bisa hadir, gak usah ganggu-ganggu mungkin. Betul. Bisa gitu kan. Datang-datang cuma macak. Mereka juga kemarin cerita sakit hati juga. Ini nggak pernah bantuin, nggak pernah apa. Majak doang, gitu, tarik pajak doang. Mungkin terakhir kan udah 30 menit. Melihat segala tantangan gitu ya. Soal tadi kebijakan pendanaan iklim dan segala macamnya. Juga tentunya dinamika global gitu ya, yang kita tahu juga negara-negara maju juga sekarang pasang surut gitu ya, komitmennya juga soal misalnya iklim ya. Kita bisa lihat gimana Amerika Serikat misalnya mundur gitu dari perjanjian Paris gitu kan, dan sempat juga hampir mempengaruhi kita gitu ya untuk ikut mundur gitu. Melihat tantangan-tantangan ini, ada nggak sih harapan kemudian Mas soal kebijakan-kebijakan iklim yang tentunya bisa juga berpihak kepada masyarakat, tapi juga tentunya tidak menghilangkan nilai-nilai keekonomian kita sendiri juga gitu ya. Soal pendanaan iklim, soal gimana juga tetap bisa melindungi mereka yang paling rentan gitu Mas. Ada nggak harapan gitu ya Mas? Atau mungkin evaluasi dari apa yang dilakukan pemerintah hari ini gitu. Karena kan udah 1 tahun nih pemerintahan Prabowo. Iya. Ya, di hasil evaluasi kami nilainya menurun ya, dari 5 ke 3. 5 ke 3. Mas Gibran dari 3 ke 2. Dari baru 1 tahun gitu. Nah, paling pertama, salah satu harapannya adalah bioekonomi ya pertama ya. Itu salah satu harapan, dia masuk di RPJPN, tinggal agak hati-hati. Karena kalau enggak nanti akan terjadi land grabbing atau green grabbing gitu. Sama halnya kayak tadi saya ceritakan soal forest conservation, konservasi benteng itu juga potensinya besar seperti itu, karena dia hanya shifting gitu ya, shifting dari ekstraktif ke bio-based gitu. Tapi kalau tidak mengedepankan biodiversity, tidak mengedepankan masyarakat, itu juga akan menjadi model perampasan baru, eksklusi baru. Yang harus dikawal nih proses-proses soal bioekonomi ini, komitmennya itu satu. Kedua, harapan lain mungkin di RUU masyarakat adat ini nggak kunjung disahkan kalau mau partisipasi kan. Ini pusing juga mau memberikan ada pendanaan TFFFF yang nanti bisa mengakses langsung masyarakat adat dan masyarakat adat belum diakui gitu kan. Kita masih tahap rekognisi aja masih ngos-ngosan berjuang kan gitu. Masih tahap rekognisi aja masih berjuang ngos-ngosan. Terus ketika ada RUU EBET ya. Meskipun ini juga masih banyak bolong-bolongnya banget gitu. Tapi itu juga bagian dari komitmen. Cuman biasanya adalah ini regulasi kadang udah baik, itu UU-PLH juga udah baik, udah diubah. Implementasinya yang bermasalah itu. Nah itu juga itu yang menjadi tantangan ya. Hope-nya ada, tantangannya juga besar juga gitu. Tapi yang membuat hope kadang akan lebih semakin besar lagi karena ternyata masih ada banyak praktek-praktek seperti yang tadi saya ceritakan di Menoreh ya. Kemudian di Sigi juga ada ya.
terus macam-macam daerah yang sudah menerapkan ekonomi restoratif cukup berhasil dan juga bagian dari menambah spirit kita ya untuk tetap terus bisa berada di jalan ini gitu. Ya, jadi hope-nya ada, tantangannya ada, tinggal gimana nih menekan tantangannya biar nggak menjadi masalah yang gede-gede banget nih gitu. Eksekusinya juga jadi PR. Betul, oh, PR banget. Oke, terima kasih Mas. Siap. Waktunya tentunya udah mau ngobrol-ngobrol kita hari ini di sini. Mohon maaf kalau misalnya rada ngalor ngidul gitu ya. Santai, Santai. ngobrol. Yang penting ngobrol kita santai aja gitu ya. Terima kasih juga teman-teman yang udah menyaksikan sampai menit ini. Semoga tentunya bisa jadi insight baru buat teman-teman sekalian yang nonton. Jangan lupa tentunya bisa di-like gitu ya, bisa di-subscribe Parlemen Watch Podcast ini. Dan sampai jumpa di episode-episode Parlemen Watch berikutnya. Terima kasih.